hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita di sini dapat mendengarkan ceramah singkat yang akan saya sampaikan mengenai cara mengendalikan hawa nafsu. Sholawat serta salam tetap kita junjung kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam setiap diri umat manusia terdapat hawa nafsu. Tahukah kalian apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu adalah sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Dalam bahasa Melayu, nafsu berarti keinginan, kecenderungan, atau dorongan hati yang kuat. Jika ditambah dengan kata hawa, biasanya dikaitkan dengan dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Imam Abu Ahmad Al-Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, sedangkan kesengsaraan adalah saat seseorang yang dikuasai oleh nafsunya. Nafsu menjadi musuh paling berat dan berbahaya karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Nafsu menyelinap ke dalam diri seorang hamba yang lalai, lalu memunculkan perilaku-perilaku yang tercela. Lantas, bagaimana cara yang efektif yang bisa kita ikhtiarkan untuk jihadun nafsi atau jihad mengendalikan nafsu ini? Dalam Futuhat Al-Makkiyah karya Muhyiddin Ibnu Arabi diceritakan bahwa ketika pertama kali Allah menciptakan nafsu, Allah bertanya kepada nafsu, "Siapa aku?" Kemudian nafsu membangkang dan malah balik bertanya, "Siapa pula aku ini?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, kemudian memasukkan nafsu ke dalam lautan lapar selama 1000 tahun lamanya. Kemudian ditanya lagi nafsu yang ada di dalam lautan tersebut. Nafsu tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Siapa aku?" Setelah diberikan penderitaan dengan lapar, barulah nafsu mengakui siapa dirinya dan siapa Tuhannya. "Engkau adalah Tuhanku yang maha agung, dan aku hambamu yang lemah." Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait hal tersebut, Syekh Abdul Wahid Al-Shahran dalam kitab Minahus Saniyah menjelaskan bahwa ada 2 cara untuk mengendalikan hawa nafsu. Hal yang pertama yang paling penting dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah dengan cara berpuasa. Berpuasa merupakan ikhtiar kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Nafsu ibarat kayu yang kering, sementara makanan adalah bahan bakarnya. Api yang menjalar pada kayu itu akan kian berkobar manakala bahan bakarnya yang disuplai secara terus-menerus. Untuk memadamkannya, perlu strategi untuk mengurangi bahkan menghabiskan bahan bakar tersebut. Secara luas, berpuasa juga bisa dimaknai menahan diri dari berbagai keinginan-keinginan yang tidak terlalu penting. Contohnya, menyisihkan harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan daripada digunakan untuk membeli perhiasan dan sejenisnya. Sikap seperti ini dalam jangka waktu panjang akan menjauhkan hati kita manusia dari sikap tamak, yaitu mau menang sendiri, egoistis, dan lain sebagainya.
Cara yang kedua untuk menundukkan hawa nafsu sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Minahus Saniyah adalah mengurangi tidur. Ini bukan berarti kita bergadang dengan ragam kegiatan yang mubazir. Tidur, sebagaimana juga makan, bisa menjadi sumber yang menutup kejernihan kita dalam menerima cahaya Tuhan. Mengurangi tidur berarti bergiat bangun, menunaikan sholat malam, memperbanyak zikir, serta bermunajat kepada Allah, dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang artinya, laksanakanlah qiyamul lail, yaitu sholat malam. Maksudnya, karena ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa, dan Allah juga mampu mengabulkan segala permintaan dan menjauhkan kalian dari berbuat dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Bisa dikatakan nafsu ibarat hewan beringas yang nakal. Untuk menjinakkannya bisa dilakukan dengan cara menjadikannya lapar dan payah. Hal tersebut merupakan pilihan strategi yang efektif selama proses penundukan nafsu itu disibukkan dengan hal-hal yang positif agar semakin jinak dan tidak buas. Semoga kita semua dikaruniai kekuatan untuk senantiasa bertaubat dan tidak terbuai dengan kenikmatan yang fana. Sadar akan kewajiban sebagai hamba dan kelak insya Allah akan meraih kebahagiaan hakiki. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mengendalikan hawa nafsu dengan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan atas kekurangan dalam penyampaian ceramah saya pada kesempatan kali ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.